Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terimalah salam hangat dan salam prestasi dari kami, Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran. Berpikir secara logis. Saya Fikra Diansyah, Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran periode 2023-2024, mengucapkan selamat datang kepada para punggawa muda, mahasiswa baru Politeknik Negeri Malang tahun 2023. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pendidikan dan penalaran serta pengembangan teknologi, teman-teman bisa mengikuti kami, Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran. PP Logis, PP Logis, PP Logis, PP Logis Badawika. Hai, ini aku. Selama kuliah ini, aku bergabung dengan sebuah unit kegiatan mahasiswa. Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran atau biasa disebut UKMPP. Nama yang cukup sederhana, namun bermakna. Makna yang cukup dalam tertinggal di hatiku. Di sana, aku mempelajari berbagai hal. Berkomunikasi, menulis suatu karya tulis, pengembangan teknologi, dan menjadi pengurus event merupakan beberapa manfaat yang aku peroleh selama aku bergabung di sana. Namun, yang paling membekas bagiku adalah mereka. Bersama mereka, aku tumbuh dan mengembangkan diriku menjadi versi terbaikku. Halo mahasiswa baru Politeknik Negeri Malang, ada yang udah tahu belum nih UKMPP itu apa sih? Jadi UKMPP merupakan singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran. UKMPP merupakan suatu wadah pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan potensi nalar mahasiswa. UKMPP didirikan pada tanggal 21 Mei tahun 2000 oleh Bapak Baster Asik. UKMPP juga memiliki visi, yaitu mewujudkan sivitas akademika yang mampu menjadi tulang punggung bangsa. Untuk merealisasikan visi tersebut, Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran mempunyai misi, yaitu membangun mahasiswa Politeknik Negeri Malang yang berpikir secara nalar dan logis. Nah, tadi kan udah disinggung ada kata logis nih, selaras dengan moto dari Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran, yaitu berpikir logis. Di samping hal tersebut, UKMPP juga memiliki tujuan, yaitu menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bersama mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Nah teman-teman, UKMPP juga memiliki jargon loh. Teman-teman mau dengerin nggak? Pastinya mau dong. Jadi jargonnya kayak gini, dengerin ya. PP Logis, PP Logis, PP Logis, PP Logis Badawika. Ada kata Badawika. Kalian pada penasaran nggak sih apa itu Badawika? Badawika sendiri merupakan filosofi dari UKMPP loh, yang terdiri dari kata Baktia, yang berarti setiap anggota UKMPP harus senantiasa berbakti kepada negara, alma mater, organisasi, agama, masyarakat, dan keluarga. Dan yang kedua ada kata Dharma, yang berarti setiap anggota UKMPP harus senantiasa berbagi dengan sesama. Dan yang ketiga ada kata Widagga, yang bermakna setiap anggota UKMPP harus senantiasa menggali ilmu pengetahuan di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir ada Karya, di mana setiap anggota UKMPP harus senantiasa berusaha dan bekerja keras untuk menggali ilmu pengetahuan dan menerapkan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan bangsa, individu, dan masyarakat. Di dalam organisasi tentunya mempunyai logo sebagai bentuk identitas dari organisasi tersebut. Tentunya UKMPP juga mempunyai logo loh.
Nah, berikut logo UKMPP. Sebuah logo dibentuk pasti mempunyai makna. Makna logo dari UKMPP sendiri yaitu yang pertama, gambar lencana luar. Gambar lencana luar memiliki arti organisasi sosial yang bersifat otonomi fungsional dan profesional. Yang kedua, gambar lencana tengah. Gambar lencana tengah memiliki arti asas kebersamaan dan kekeluargaan. Yang ketiga, gambar lencana dalam. Gambar lencana dalam memiliki arti asas moralitas dan keilmuan. Yang keempat, gambar lentera api. Gambar lentera api memiliki arti hasil pendidikan, penalaran, dan semangat kreativitas anggota. Yang kelima, gambar bintang cahaya. Gambar bintang cahaya memiliki arti kegigihan, upaya, pengembangan, penyumarluasan pendidikan, dan penalaran dari anggota bagi segala lapisan masyarakat. Yang keenam, gambar buku 2 lembar. Gambar buku 2 lembar ini memiliki arti ilmu pengetahuan sebagai dasar pendidikan dan penalaran anggota. Yang ketujuh, gambar pita sebagai peletakan nama organisasi UKM pendidikan dan penalaran. Dalam sebuah organisasi, pastinya terdapat struktur organisasi yang dimana digunakan untuk mendefinisikan suatu susunan dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menetapkan bagaimana cara sebuah organisasi tersebut dapat beroperasi dengan baik dan membantu untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut di masa yang akan datang. Berikut adalah susunan dari struktur organisasi UKM Pendidikan dan Penalaran. Di dalam struktur organisasi UKM Pendidikan dan Penalaran terdapat badan pengurus harian yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Sekretaris 1, Sekretaris 2, dan Bendahara 1. Dan dilanjutkan ke steering komite yang terdiri dari Ketua Bidang, Ketua Subbidang, staf ahli kepenulisan, serta divisi riset dan publikasi. Kemudian, di dalam struktur tersebut terdapat anggota tiap bidangnya atau biasa disebut dengan organizing committee. Pengenalan UKMPP sudah, filosofi dari jargon UKMPP sudah, makna dari logo UKMPP sudah, struktur organisasi UKMPP pun juga sudah. Sekarang kita akan masuk ke dalam bidang pergerakan dan program kerja dari unit kegiatan mahasiswa pendidikan dan penalaran, di mana UKMPP ini sendiri terdapat 4 bidang. Di bidang yang pertama ada bidang operasional inter. Di bidang ini kalian akan lebih difokuskan terhadap lingkungan internal dari unit kegiatan mahasiswa pendidikan dan penalaran. Di bidang ini juga kalian akan lebih bisa memahami dan mengerti perasaan satu sama lain. Di mana bidang ini terdapat 5 program kerja yang salah satunya adalah HUT atau Hari Ulang Tahun Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran. HUT ini sendiri merupakan acara dirancang untuk memperingati hari lahir juga sebagai peristiwa penting yang menandai awal perjalanan unit kegiatan mahasiswa pendidikan dan penalaran. Yang pastinya acara ini akan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dan pastinya sangat meriah juga. Ini yang dapat menjadi ajang kita untuk mempererat kekeluargaan dari unit kegiatan mahasiswa pendidikan dan penalaran kepada seluruh OPI di Politema juga kepada seluruh UKM penalaran Semarang Raya. Dan untuk program kerja yang kedua ada program kerja orientasi dan kaderisasi, di mana program kerja ini memiliki tujuan untuk merekrut anggota baru dan membentuk kepengurusan yang baru juga. Lingkup dari program kerja ini terdapat 3. Yang pertama ada interview, yang kedua ada ketua, dan yang ketiga ada diklat lapang. Dan untuk program kerja yang ketiga ada program kerja kerohanian, di mana program kerja ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan fungsionaris kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk program kerja yang keempat ada program kerja bersih sekret dan inventaris, di mana ini memiliki fungsi untuk meningkatkan kreativitas fungsionaris terhadap pembuatan materi dan penataan ulang sekret, di mana untuk menciptakan suasana yang baru dan nyaman. Dan untuk program kerja yang terakhir atau program kerja yang kelima ada program kerja hubungan alumni dan kearsipan, di mana program kerja ini memiliki tujuan yang mulia juga, yaitu menjaga tali silaturahmi kita kepada alumni UKM Pendidikan dan Penalaran. Dan berikut merupakan hasil dari dokumentasi program kerja dari bidang 1 ada bidang operasional inter. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bidang kedua, yaitu bidang diskusi dan penalaran. Di bidang ini, kalian akan diajarkan untuk mengembangkan potensi berupa pola pikir dan daya nalar. Hal ini dibuktikan dari salah satu program kerja di bidang 2, yaitu karya ilmiah mahasiswa.
Di acara ini, fungsionaris akan diajarkan mengenai kepenulisan karya ilmiah mahasiswa. Output dari karya ilmiah ini berupa program kreativitas mahasiswa atau yang biasa disebut PKM. Banyak dari fungsionaris UKM Pendidikan dan Penalaran yang sudah sampai lolos pendanaan, bahkan bisa masuk ke dalam Pekan Ilmiah Nasional yang diadakan oleh Dikti loh. Selain itu juga terdapat 2 program kerja lain. Yang pertama ada forum diskusi ilmiah. Output dari program kerja ini berupa penulisan esai, sehingga kalian dapat diajarkan mengenai mengatasi permasalahan, dan juga kalian dapat diajarkan mengenai tata cara berdebat dalam program kerja ini. Dan untuk program kerja yang terakhir atau program kerja yang ketiga, terdapat latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Ini merupakan acara besar tahun Polinema yang diselenggarakan kepada seluruh mahasiswa baru untuk membentuk pola pikir yang unggul. Dan berikut merupakan beberapa dokumentasi dari program kerja di bidang 2 atau bidang diskusi dan penalaran. Yang ketiga adalah bidang penelitian dan pengembangan teknologi, di mana pada bidang ini mengajarkan kepada fungsionaris untuk melakukan penelitian terhadap masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar melalui program kerja penelitian ilmiah yang nantinya akan menghasilkan output berupa bulletin sorot dan dipublikasikan kepada mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Dan untuk pengembangan teknologi mengacu dengan diadakannya acara, seminar, dan pameran teknologi terbaru untuk mahasiswa tingkat nasional atau biasa disebut dengan program kerja Teknofair and Seminar. Berikut adalah hasil dokumentasi dari bidang tugas. Dan yang keempat, bidang hubungan masyarakat. Di dalam bidang ini, nantinya kalian akan sering bertatap muka dengan kampus lain, baik luar kota maupun luar provinsi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya program kerja kelembagaan, yang salah satu agendanya melakukan pertemuan dengan ILP 2MI yang menyatukan seluruh mahasiswa, penalaran, dan penelitian dalam suatu tempat untuk menjalin silaturahmi. Di dalam bidang ini, kalian juga akan diberi keistimewaan khusus untuk mengelola dari media sosial UKMPP seperti Instagram, Twitter, YouTube, bahkan website dari UKMPP yang berisi dokumentasi acara, tips penulisan, informasi UKMPP, dan podcast YouTube yang tentunya sangat menarik untuk didengar. Tak lupa dengan program eksternal lainnya seperti tryout SNPD yang tentunya pasti ditunggu-tunggu oleh pejuang Politeknik seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah Mading Logis yang tentunya sangat menarik dan akan menambah pengalaman untuk mengedukasi mahasiswa. Berikut adalah dokumentasi dari bidang 4. Jadi, kalian udah tertarik belum untuk gabung di UKM Pendidikan dan Penalaran? Kalau belum, kami spill nih untuk benefit-benefit yang kalian dapatkan jika bergabung dengan UKM Pendidikan dan Penalaran. Kalian akan dipermudah dalam pekerjaan skripsi. Karena apa? Karena kita akan mendapatkan pengalaman penulisan. Untuk benefit yang terakhir, tentunya kalian pada saat mendekati semester akhir tidak perlu lagi memikirkan buat ngumpulin poin SKKM. Kenapa? Karena di UKM Pendidikan dan Penalaran sendiri, kalian pasti akan mendapatkan banyak sekali sertifikat yang terdapat poin SKKM yang bermacam-macam. Kayaknya ada yang kurang nih. Apa ya kira-kira? Oh iya, tentunya benefit tentang ilmu kepenulisan yang akan mempermudah kita dalam dunia perkuliahan. Contohnya, seperti mempermudah kita dalam mengerjakan laporan praktikum dan juga laporan makalah. Nah, banyak banget kan benefit-benefit yang kalian dapatkan di UKM Pendidikan dan Penalaran. Yuk jangan ragu lagi bergabung di UKM PP dengan mengisi Google Form yang ada di kolom deskripsi. Jadi yang mana nih bidang favorit kamu bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah ini. Pepe! Logis! Pepe! Logis! Pepe! Logis! Pepe Logis! Badawika!